Dunia Beladiri. Bab 0 Kubus Ajaib. Di hamparan kabut dan salju yang luas dan tak terbatas, pecahan es yang tak berujung berputar-putar tertiup angin dan bertabrakan dalam pusaran dahsyat. Suhu di bawah 0 membuat tulang seseorang menjadi suhu dingin yang membekukan, seolah-olah itu akan mengubah bahkan jiwa seseorang menjadi apa-apa selain es. Inilah alam salju, di dalam berbagai dimensi alam para dewa. Itu adalah tanah yang suram dan tanpa harapan dari tundra putih yang tak berujung dan menyilaukan. Dari satu tahun ke tahun berikutnya, tidak ada apa-apa selain salju yang sunyi, dan hawa dingin yang menyengat. Di dalam bidang es yang suram ini, angin bertiup kencang, dan lusinan pecahan es bersiul di udara, berputar dan mengembun dalam pusaran yang luas. Dalam arus ini, kerudung lincah yang berkilauan berkembang menjadi ada, dan di detik berikutnya, seorang wanita dalam gaun biru safir muncul. Aura wanita itu seperti Ratu Agung. Rambut hitam gagaknya mengalir seperti sungai tinta paling murni. Setiap inci tubuhnya memancarkan aura kekudusan. Di gurun yang sunyi ini, seolah-olah teratai es murni yang paling indah telah mekar sepenuhnya. Satu-satunya kekurangan pada fitur sempurnanya adalah aliran tipis darah merah cerah yang menetes dari sudut bibir merahnya. Kerudung yang berubah-ubah itu mulai memudar, dan wanita itu memuntahkan seteguk darah seolah-olah teratai es yang indah ini layu. Kakak. Suara seorang gadis bergema dengan jelas di udara segar, dan cahaya putih bersinar terbang dari tubuh wanita itu dan mengembun menjadi bentuk seorang gadis muda yang panik. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir. Wanita berpakaian biru memberi isyarat dengan tangannya. Dia telah menderita luka parah, dan telah dengan paksa menghancurkan penghalang ruang dan waktu untuk melewati kehampaan tanpa batas dan malam tanpa batas untuk tiba di dimensi berbeda di dalam alam para dewa. Ini telah menyebabkan luka yang sebelumnya serius menjadi semakin parah. Di mana ini? Wanita berpakaian biru safir itu bertanya. Gadis muda itu mengeluarkan secarik batu giok dan memeriksanya dengan akal sehatnya. Kakak, kita sudah sampai di alam salju. Salju yang turun. Wanita berpakaian biru safir itu berkata dengan sedikit terkejut, sebelum dia menghela nafas. Dari 3000 dunia di dalam alam para dewa, saya telah melakukan perjalanan melalui kekosongan tak terbatas ke negeri yang tak terhitung jumlahnya. Saya melarikan diri, tetapi untuk berpikir bahwa saya akan berakhir di satu tempat yang tidak ingin saya kunjungi. Dia tertawa pahit. Namaku Mo Eversnow hujan salju, salju turun di sini, aku juga akan jatuh. Kakak perempuan, kami. Gadis muda itu memulai, tetapi udara bergetar, dan sejumlah besar energi mengalir ke udara. Pada saat berikutnya, ruang mulai terkoyak, seolah-olah dicabik-cabik oleh sepasang tangan yang kejam, dan seorang pria berpakaian hitam keluar dari kehampaan. Gadis muda itu melihat pria ini, dan kulitnya sangat berubah saat kata-katanya terdiam. Pria berpakaian hitam itu memiliki penampilan luar biasa yang sangat tampan. Hanya saja, kedua pupil matanya berwarna merah darah, yang membuatnya terlihat agak buas. Dia memandang Mo Eversnow dan dengan ringan tersenyum, Saintes, yang mulia, kita bertemu lagi. Mo Eversnow sangat tenang dan tegas. Meskipun dia mengira musuhnya akan mengejarnya, dia tidak mengira mereka akan mengejarnya secepat itu. Pria itu melanjutkan, Yang mulia, saya minta maaf atas kejadian yang telah terjadi sejauh ini. Sangat disesalkan bahwa tanah suci bulu hijau Anda dihancurkan. Adapun itu, saya tidak punya pilihan, karena saya dipaksa tanpa daya untuk melakukannya. Untuk keberadaan seperti Anda dan saya, dengan kultivasi kita, tidak ada apapun di dunia ini yang berada di luar jangkauan kita, satu-satunya hal yang Anda dan saya inginkan adalah mencapai puncak kekuatan, dan menjadi eksistensi abadi. Saya ingin meminta orang suci untuk dengan baik hati menyerahkan kubus ajaib ilahi. Kita bisa berkultivasi bersama, dan mempelajari rahasia Magic Cube sampai akhir zaman. Bagaimana? Mo Eversnow mulai memutar kekuatan ilahi supranatural dalam dirinya. Dia dengan dingin berkata, hentikan kata-katamu yang tidak berarti. Tian Mingzi, Anda mungkin telah menghancurkan tanah suci bulu hijau saya, tetapi jika Anda ingin membunuh saya, maka Anda harus membayar harga darahnya. Apakah begitu? Kalau begitu aku harus mencobanya. Pria bernama Tian Mingzi tampak tidak tertarik. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya, dan sebuah pagoda kuno muncul di telapak tangannya. Ini adalah harta roh bencana, pagoda penyegel dewa. Itu mampu menyegel dewa dan mengikat iblis, serta menjadi wadah yang bisa menampung puluhan ribu prajurit. Hanya setengah bulan yang lalu, pria ini telah menggunakan pagoda penyegel dewa ini untuk mengangkut lebih dari 10.000 pembangkit tenaga listrik dari alam para dewa, dan tiba-tiba muncul di dalam tanah suci bulu hijau, yang mengarah ke kehancuran terakhirnya. Tian Mingzi melemparkan pagoda penyegel dewa ke udara. Cahaya keemasan bersinar keluar, dan 10.000 pembangkit tenaga listrik muncul di dunia salju.
Seluruh langit benar-benar tertutup bayangan yang tidak menyenangkan. Lebih dari 10.000 orang berdiri dalam kehampaan, dengan santai menatap dengan acuh tak acuh pada dua wanita yang terisolasi dan tak berdaya di dalam hamparan es yang tak berujung. Mo Eversnow melihat ini, dan sudut bibirnya mencuat ke atas dengan seringai merendahkan. Dia telah menunggu saat ini. Tanah suci Netherworld, tanah suci alam semesta primordial, istana Laguna kuno, pulau setan darah merah, karena kalian berkomplot untuk menghancurkan tanah suci bulu hijauku, maka hari ini, bahkan dengan mengorbankan jiwaku sendiri, aku akan mengubur kalian semua di sini. Tian Mingzi berkata, Mo Eversnow, saya menghormati Anda, dan mengagumi kekuatan dan bakat Anda yang menentang kehendak surga. Tapi sekarang kau terluka parah. Di hadapan 10.000 pembangkit tenaga listrik dari alam para dewa ini, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Aku akan meninggalkanmu satu jalan, serahkan Divine Crystal Magic Cube di sini, dan aku akan membiarkanmu dan adikmu pergi hidup-hidup. Mo Eversnow mengabaikannya. Pikirannya bergerak, dan kubus abu-abu 1 inci perlahan muncul di tangannya. Kubus abu-abu seluruhnya ditutupi dengan tulisan hitam. Ini adalah objek yang telah menyebabkan kekacauan di seluruh alam para dewa, kubus ajaib kristal ilahi. Mo Eversnow menuangkan semua kekuatan ilahi supernaturalnya ke dalam kubus ajaib kristal ilahi. Meskipun dia telah memiliki Divine Crystal Magic Cube selama kurang dari setahun, dia masih bisa merasakan beberapa rahasia esoteris yang terkandung di dalamnya. Mungkin legenda itu benar, dan ini adalah jiwa yang mengkristal yang ditinggalkan oleh dewa sejati dongeng yang telah jatuh dari surga. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan jiwa dari keberadaan apapun. Namun, dengan kekuatan Mo Eversnow, dia masih tidak dapat mengendalikan kekuatan ini. Jika dia mencoba, bahkan jiwanya sendiri akan dilahap oleh Divine Crystal Magic Cube ini. UAR, jangan melawan. Kakak. Gadis muda itu tidak tahu apa yang Mo Eversnow rencanakan, tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya tertutup lapisan cahaya. Cahaya ini menembus kehampaan, dan mengirimnya pergi. Pertama, Mo Eversnow harus mengirim adik perempuannya. Ini karena begitu kekuatan terlarang dari Magic Cube dilepaskan, setiap jiwa di sekitarnya akan tersedot dan hancur berkeping-keping. Ini juga alasan mengapa dia tidak menggunakan kekuatan terlarang ini di tanah suci bulu hijau. Haha, kamu ingin mengirim adik perempuanmu. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan sesuka Anda? Tangan Tian Mingzi terpelintir, membentuk segel yang tak terhitung jumlahnya yang akan membekukan kekosongan dalam radius 10 mil. Tetapi pada saat ini, ekspresinya berubah. Kekuatan yang menakutkan tampaknya mengembun di dalam kubus ajaib kristal ilahi di telapak tangan Mo Eversnow, menyebabkan dia merasakan ketakutan yang menggetarkan jiwa dari inti keberadaannya. Ini adalah jantung Tian Mingzi berpacu, dan pola pembentukan segelnya berubah. Dia merasakan krisis hidup atau mati menuju ke arahnya. Surga bumi Yuan Qi menjadi liar pada saat itu. Pusaran energi besar muncul di atas Divine Crystal Magic Cube. Dengan jiwaku sebagai pemandu, izinkan aku meminjam kekuatan dewa sejati. Kepunahan jiwa. Mo Eversnow dengan tenang dan dingin mengucapkan kata-kata ini. Pada saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi bintik cahaya bintang yang menyilaukan. Jiwa dan kesadarannya berubah menjadi aliran cahaya yang sepenuhnya diserap ke dalam kubus ajaib kristal ilahi. Melihat ini, ekspresi Tian Mingzi berubah. Tanpa ragu-ragu, dia buru-buru merobek ruang di sekitar dirinya, mencoba melarikan diri. Tetapi pada saat ini, energi menakutkan di dalam kubus ajaib kristal ilahi meletus keluar. Seolah-olah sebuah bintang itu sendiri telah meledak, dan semua ruang di sekitarnya seperti secarik kertas tipis yang terkoyak. 10.000 pembangkit tenaga listrik dari Realm of the Gods baru saja tiba di dunia bersalju ini, hanya untuk berhadapan dengan krisis hidup atau mati. Mereka yang memiliki kemampuan untuk melewati dunia mencoba melarikan diri melalui kehampaan yang tak berujung. Tapi sudah terlambat. Semua ruang di sekitarnya langsung dibongkar, dan badai besar yang dihasilkan menyedot mereka semua seperti secarik kertas. Tubuh mereka berubah menjadi debu yang menghilang, dan jiwa mereka hancur berkeping-keping di dalam badai itu sebelum diserap ke dalam Magic Cube. Sebuah petak besar ruang dari Snowfall Realm telah dipelintir menjadi zona mati total. Zona ini dibanjiri badai luar angkasa yang mampu menghancurkan apa saja dan segalanya. Adapun kubus ajaib kristal ilahi, itu menelan semua fragmen jiwa, sebelum tersedot ke dalam badai ruang angkasa ini dan dilemparkan ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya.